wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu. Selamat malam, Tante. Perkenalkan, nama saya Mita Kamilia. Saya dari mahasiswi Stiva Riau. Di sini saya ingin memberikan informasi tentang diabetes mellitus. Di sini ya Bu, sambil dibaca-baca dan sambil saya menerangkan ya. Ibu nggak nampak bacanya, Dek. Pakai kacamata, Bu. Matanya nggak ada. Nanti biar saya jelaskan aja ya Bu. Oke, terima kasih. Ini dua Terima nih, kasih, Bu. Dek. Kasih Bapak. Dek, harus kali dek tulisannya nampak deh ibu. Macam-macam penyakit. Baik ibu-ibu, di sini apakah ya bapak-bapak dan ibu-ibu tahu apa itu diabetes mellitus? Belum. Kalau kencing manis bapak-bapak ibu-ibu Tahu kan itu. Tentunya ya. Tentunya, Dek. Nah, Bu, kencing manis itu sama dengan diabetes mellitus ya ibu-ibu. Oh, sama ya. Diabetes mellitus itu adalah penyakit yang terjadi karena terganggunya fungsi insulin pada tubuh kita. Insulin adalah hormon yang mengatur keseimbangan kadar gula dalam darah kita yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini adalah organ pada sistem pencernaan yang menghasilkan hormon dan enzim ya ibu-ibu. Di sini bapak-bapak dan ibu-ibu tahukah apakah diabetes mellitus atau kencing manis itu ada bermacam-macam? Atau cuma tahu ya udah diabetes mellitus ya udah kencing manis gitu? Gimana? Ada yang tahu macam-macam dari diabetes mellitus ibu-ibu, bapak-bapak? Belum tahu. Baiklah, di sini bapak-bapak, ibu-ibu, macam-macam dari diabetes mellitus itu ada 4 tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, gestasional dan tipe lain. Tipe 1 yaitu yang terjadi karena terganggunya fungsi insulin pada tubuh kita yang disebabkan oleh bagian kelenjar pankreas kita sudah tidak berfungsi dengan baik. Itu mengakibatkan gula darah kita itu meningkat. Lalu yang kedua, tipe 2 ya ibu-ibu, terjadi karena terganggunya fungsi insulin yang muncul karena gaya hidup kita yang tidak sehat ya ibu-ibu. Lalu gestasional yaitu penyakit yang meningkatkan kadar gula darah pada tubuh kita saat pada kehamilan. Jadi ibu-ibu pernah dengar kan waktu ada ibu-ibu mana tahu yang ada yang lagi hamil mengeluh, saya waktu hamil itu kencing manis gitu kan Bu. Di situ berarti dia dalam keadaan diabetes mellitus gestasional. Terus ada tipe lain yaitu tipe lain ini bukan termasuk tipe 1, bukan termasuk tipe 2 atau gestasional, yaitu diakibatkan oleh kita minum obat dan lain-lain. Terus hal-hal yang menyebabkan seseorang lebih mudah terkena ini yaitu penyebab yang tidak dapat diubah seperti usia. Ibu-ibu pernah dengar kan semakin tua usia kita maka semakin mudah kita terkena diabetes mellitus atau kencing manis tersebut ya ibu. Ya. Lalu riwayat keluarga itu seperti keturunan. Seperti misalnya orang tua kita itu punya riwayat diabetes mellitus, itu bisa kemungkinan pada anak kita akan juga mempunyai riwayat seperti itu. Lalu ada juga ibu-ibu yang melahirkan anak yang beratnya di atas 4 kilo, itu juga akan ada kemungkinan terjangkit penyakit diabetes mellitus atau kencing manis ya ibu-ibu. Dan gini ya ibu-ibu, terlalu lebih berat badan anak yang dilahirkan itu juga menyebabkan diabetes mellitus, dan kurang seperti 2,5 kilo, kurang dari 2,5 kilo itu juga mengakibatkan diabetes mellitus atau kencing manis. Lalu ada juga penyebab yang dapat diubah seperti kelebihan berat badan ibu-ibu, misalnya kegemukan. Kegemukan itu juga dapat menjadi faktor kita terjangkit riwayat diabetes mellitus. Dan gini Bu, misalnya ada seseorang yang gemuknya cuma di perut aja. Ibu pasti pernah lihat kan? Ada seseorang yang gemuknya cuma di perut saja. Itu juga dapat memfaktorkan terjadinya diabetes mellitus. Terus
kurangnya aktivitas fisik. Misalnya nih ibu-ibu, kita malas bergerak, misalnya tiduran aja. Seharusnya dalam sehari kita harus berapa menit bergerak? Ada yang tahu? Nah, 30 menit dalam sehari itu seharusnya ya ibu-ibu. Terus mempunyai penyakit darah tinggi itu juga dapat memicu kencing manis. Lalu ada kolesterol tinggi dan diet tidak seimbang seperti tidak sehat itu ya bu ya. Misalnya nih kita diet terus kita meninggalkan nasi, tapi kita juga tidak mengonsumsi protein, karbohidrat yang cukup gitu. Jadi diet itu jadi tidak sehat dan mengakibatkan kencing manis. Terus stres dan kadar gula darah tinggi sewaktu diperiksa. Ya, ibu-ibu sekalian, ada yang ingin bertanya? Ada. Baik bu, silakan. Saya mau bertanya, Dek. Ya, Kencing Bu. manis ini kan sejalan dengan tensi, naik tensi itu kan. Ya. Nah, jadi gimana ciri-ciri daripada kencing manis itu? Oh, gejalanya ibu. Gejalanya ya. Di sini ada gejala utama. Gejala utama tuh kita nih sering merasa lapar, merasa lapar, merasa haus, dan sering buang air kecil ya ibu-ibu. Tiga gejala itu yang biasanya mudah kita ketahui. Nah, terus ada juga gejala tambahan seperti mudah lelah, ngantuk, terus pandangan kita kadang buram ya ibu-ibu. Misalnya kita kan dalam kendaraan atau dalam berjalan tuh tiba-tiba buram. Terus itu berat badan kita turun drastis tanpa sebab. Misalnya nih kita nggak ada diet, kita nggak ada olahraga, tapi berat badan tuh turun drastis. Terus ada juga kesemutan, sering kesemutan ibu-ibu, terus sering gatal di sekitar kemaluan. Baiklah ibu-ibu, sampai di sini ada yang ingin bertanya lagi? Iya Bu. Baik bu, silakan. Kalau seandainya kita merasakan gejala seperti itu, kita cek di mana, Bu? Oh, baik ya bu, misalnya ibu-ibu nih mengalami atau merasakan gejala yang saya jelaskan tadi, sebaiknya langsung ke puskesmas, ke klinik atau posbindu terdekat ya ibu-ibu, atau bisa menghubungi kader posbindu. Bu, Ya bu. posbindu itu apa, Bu? Oh, posbindu. Posbindu itu adalah pos pembinaan terpadu ya ibu-ibu. Baiklah ibu-ibu, apakah sudah mengerti? Nah, di sini ada yang ingin menjelaskan kembali tentang apa yang saya jelaskan tadi, ibu-ibu. Saya ada. Ya, silakan bu. Saya ingin menjelaskan apa yang ada diterangkan tadi, yaitu mengenai penyakit diabetes. Diabetes sama dengan penyakit kencing manis. Itu pada umumnya terjadi pada masyarakat kita. Pada masyarakat, ciri-cirinya yaitu sering buang air kecil, satu sering Mudah lapar. kelaparan, sering merasa lapar, ngantuk, dan kesemutan. Kita terkena kencing manis, kita dibawa berobat ke puskesmas, ke klinik, ke dokter, ke posbindu. Posbindu yaitu pos pembinaan terpadu. Wah, ibu-ibunya sudah pada mengerti ya. Nah, jadi dari informasi yang saya berikan dan saya jelaskan tadi, saya ingin mengajak ibu untuk pola hidup sehat, yaitu seperti sering berolahraga, minimal 30 menit dalam sehari. Itu tidak harus senam, tidak harus lari. Mengerjakan pekerjaan rumah pun itu menjadi suatu olahraga juga untuk kita ibu. Terus perbanyak minum air putih, konsumsi sayur dan buah, lalu istirahat yang cukup ya ibu. Semoga kita terhindar dari penyakit tersebut dan dapat kita sendiri seharusnya dapat mencegah penyakit tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.